Keempat, napas buatan mouth to mouth. Nan, bantuin Nan. Istriku gak bisa napas. Ucap Hamad setelah mendial nomor Hanan sahabatnya, dan tersambung. Haduh, ya sudah, aku kesana. Ucap Hanan lalu panggilan dimatikan. Hamad kebingungan dengan kondisi baby yang tiba-tiba seperti ini. Wajahnya membengkak dan membiru. Lalu napasnya megap-megap seperti tercekik. Tubuhnya juga terbaring seperti kaku. Hamad yang panik memeriksa denyut nadi istri yang baru ia nikahi ini. Ia bisa merasakan denyutnya lemah. Tapi masih ada napasnya. Ia hanya terpikir kalau orang dalam keadaan seperti ini, ia harus membuat napas buatan. Jadilah ia melakukannya. Melakukan penekanan di bagian dada untuk CPR dan napas mouth to mouth. Setelah beberapa kali periode ia memeriksa lagi napasnya, juga denyutnya. Pikirannya sudah terlanjur kacau. Dan ia kebingungan mau berbuat apa lagi. Saat Hanan datang dan membuka pintu tanpa mengetuk baru ia bisa bernapas lagi. Gendong dia. Sudah ada mobil di depan. Hamad menggendong baby dan membawanya ke dalam mobil. Ia meletakkannya di kursi belakang dan menahan kepalanya di pahanya. Ia beruntung Hanan cepat tanggap. Mobil langsung melaju ke klinik terdekat untuk pertolongan pertama. Hanan membantu dengan membukakan pintu. Hamad yang menggendong baby keluar dan masuk ke dalam klinik itu. Pertolongan pertama dilakukan setelah Hamad menjelaskan apa yang terjadi. Baby terbangun dengan selang oksigen dan sebuah infus di tangannya. Mengerjap. Ia merasa lebih baik walau napasnya masih engap. Sulit sekali dan tak lega. Tak 100%. Dok. Dok. Sudah sadar, Dok. Ucap Hamad begitu melihat baby membuka matanya. Setelah itu ada dokter perempuan yang sigap memeriksa vital baby. Ia bertanya beberapa hal dasar. Bisa napas? Tanya si dokter dengan lembut. Baby mengangguk pelan. Sedikit. Ya bagus. Kamu alergi ya? Abis makan gado-gado. Alergi kacang. Tebak si dokter dan baby mengangguk. Lalu ia merasa kepalanya dielus. Ya sudah. Istirahat dulu. Nanti kalau sudah enakan boleh pulang. Sudah tak apa. Ucap si dokter dan berbalik mau pergi. Baby melihat ini adalah ruangan rawat yang besar dan bersekat. Ada horden warna hijau yang jadi pemisah. Sudah bisa bernapas ya Pak? Dan bengkaknya sudah mulai kempes. Nanti kalau sudah enakan boleh pulang. Saya kasih obat dan vitamin aja. Ucap si dokter. Saat si dokter mau membuka hording untuk keluar, Hamad mencegahnya. Dok, tapi itu mukanya masih biru. Hamad menunjuk wajah baby, dokternya berbalik. Dan memeriksa wajah baby. Wajah si dokter sangat dekat. Lalu tangannya menowel pipi baby pelan, seperti mencolek. Ini kayaknya cat deh Pak. Bukan biru karena alergi, hehe. Kamu abis ngecat ya? Tanya si dokter dan baby mengangguk. Dokter itu akhirnya keluar dari ruangan tempat baby berbaring. Meninggalkan dia dan Hamad berduaan. Kamu? Benar. Bisa napas sekarang? Tanya Hamad mendekat. Memeriksa wajah baby, seperti sedang mencari ada yang salah. Baby mengangguk. Ada yang sakit. Baby menggeleng. Lalu ia memegang dadanya yang sedikit nyeri. Sang dokter memeriksa, membuka baju bagian atas baby dan melihat memang ada memar di sana. Baby yang tak terlalu sadar. Membiarkan saja adegan itu terjadi. Kenapa nggak bilang kalau kamu alergi kacang sih? Saya sampai setengah mati takut. Untung ada Hanan yang bisa cepat ngeluarin mobil. Kalau enggak, astagfirullah. Baby hanya membatin. Bahkan abis sesak napas aja kena omel. Sempurnya sekali. Ia memilih tak menjawab dan memejamkan mata. Mungkin 1 jam. Atau 2 jam setelahnya. Baby tak tahu. Yang ia lihat hanya jam dinding. Ia baru saja terbangun dari tidurnya dan merasa napasnya sudah jauh membaik. Sudah lebih lega. Dan wajahnya juga tak terasa aneh. Ia melihat ke jam dinding. Sudah jam 2:30 sore. Sebentar lagi Asya. Sudah bangun. Tadi. Itu yang bawa ke sini. Benar suami kamu? Tanya si dokter agak semi kepo. Dia duduk dan menunggu baby menjawab. Iya dok. Ucap baby kesulitan. Selang oksigennya masih terpasang.
Oh, biar saya buka. Mungkin si dokter sudah paham, lalu membuka selang oksigen yang terpasang di baby. Enak kan? Tanyanya setelah membuka selang. Iya, tapi dada saya sakit. Ucap baby lemah. Sang dokter membuka bagian dada baby, dan ada bekas merah pink di sana. Oh, ini, ke apa? Mungkin tadi tekanannya terlalu keras. Nanti hilang sendiri. Tadi, beneran suami kamu. Ulang si dokter dengan wajah ajaib. Baby mengangguk. Dokternya malah tepuk tangan. Wah, kalah saya sama kamu. Baru 16 tahun ya? Lagi baby mengangguk. Saya sudah 28 tahun belum nikah. Kamu pakai amalan apa sampai dapat suami ganteng dan perhatian model begitu? Tanya si dokter sekali lagi dengan kepo. Wajahnya ramah apalagi senyumnya. Nada bicaranya bersahabat. Jeti baby dengan lepas saja menjawab. Gak pakai amalan dok. Tapi, emang itu namanya perhatian. Dari mana perhatiannya dok? Yaitu, dia kesini bawa kamu. Digendong dari mobil. Dia sebutin apa saja yang terjadi dengan cepat. Sigap, dan dia juga pintar. Bisa ngasih CPR waktu kamu sulit napas katanya di rumah. Ya kan perhatian. Sampai dilihat bagian mana saja yang bengkak. Yang kasus membiru itu kan perhatian juga. Apa definisi perhatian baby dan si dokter beda ya? Apa si dokter nggak tahu kalau pria itu juga yang ngasih hukuman sabrek untuknya? Latihan LKS dari halaman 1-15. Nagih hafalan Aqidatul Awam. Bentar. Dok. Tadi bilang apa? CPR. Apa itu dok? Baby tahu persis apa itu CPR. Tapi ia takut pengertian CPR darinya berbeda dengan si dokter. CPR itu adalah Cardiopulmonary Resuscitation, atau resusitasi jantung dan paru. Mudahnya, ngasih tekanan di dada untuk memacu jantung dan napas buatan. Mouth to mouth. Ya kan dia namanya sigap. Yang benar dok. Loh, iya benar. Baby sontak memegang bibirnya. Gak keren banget cuman pertama karena gak bisa napas abis makan gado-gado. Muka membiru dan bengkak. Wah, apek. Seharusnya ciuman pertama itu kan berkesan. Di pantai, di bioskop kek, di restoran kek. Lah ini. Lalu ia jadi ingat tadi Ustaz Hamad sempat melihat bagian dadanya yang sakit. Itu dia kan? Loh. Tapi kata mas yang tadi, kalian suami istri. Masa kamu, jadi dia bohong? Tanya si dokter setengah berbisik. Orangnya ada dok. Bisik baby lagi. Mereka seperti dua maling yang main umpet-umpetan. Ada. Di luar. Lagi nelepon. Dia tadi sendiri yang bilang di awal. Istri saya. Belah. Detil bilangnya kenapa dan apa saja yang terjadi. Dia juga bilang melakukan CPR selama berapa menit. Detil dan sigap. Jadi dia bukan suami kamu. Saya perlu panggil polisi. Bisik si dokter. Baby menggeleng. Enggak dok. Benar dia suami saya. Tapi saya nggak pernah ciuman. Jadi itu ciuman pertama saya. Balas baby meringis sambil masih memegangi bibir. Si dokter malah ngakak. Ya Allah. Lucu amat. Kenapa pakai nggak ciuman segala? Oh. Apa kamu masih sekolah ya? Baby mengangguk. Jangan bilang dia guru kamu sendiri. Tanya si dokter lagi. Lah kok jadi kayak di interview? Kayak sedang diinterogasi. Baby mengangguk kecil. Ustadz saya mondok. Kelas 1 SMA. Astaga, jangan bilang kamu hamil duluan. Tapi kamu tadi saya periksa nggak hamil sih. Gumam si dokter aneh sendiri. Baby merasa si dokter ini kok lucu banget ya. Enggak dok. Saya masih kecil. Masih perawan juga, tapi jadinya bibir saya yang nggak perawan. Tahu apa yang terjadi setelahnya? Dokter cantik, muda dan ramah itu menepuk tangan baby yang masih terpasang infus. Dengerin, kamu itu beruntung. Anggap aja gitu. Dapat suami yang cool, sigap, ganteng. Ustadz pula. Kamu masih muda. Jangan mau kalau diajak gituan dulu. Tunggu sampai kamu lulus SMA atau pondoknya.
Lagian kehamilan untuk perempuan di bawah umur itu beresiko. Bisa membahayakan ibu dan bayinya. Jetty, mending kamu tetap begini aja, ya. Janji ya. Si dokter tambah aneh. Baby meringis dan mengangguk kecil. Tepat di momen itu, hordeng terbuka. Menampilkan Ustadz Hamad dan Asdens Hanan. Si dokter, mbak lepas tanggung jawab. Main ngabur aja. Terus kalau baby ditanya macem-macem gimana? Tangan Ustadz Hamad mendekat ke dahi baby, memeriksa. Ses, rasanya dingin sekali tangan itu. Kok aneh ya? Kamu hangat. Demam mungkin? Tapi dokter nggak bilang apa-apa. Tanyanya, padaku? Aku saja nggak paham. Jadi aku ngangi NGO aja. Aku? Iya. Nggak tahu Ustadz. Jawabku kikuk. Yang penting sudah sadar mak. Sudah bisa napas, alhamdulillah. Baby, lain kali, kalau ada alergi kamu bilang. Alergi makanan apapun. Obat atau apapun deh, bilang aja. Kalau kamu gak bilang, kita gak ada yang tahu. Oke. Tanya Ustadz Hanan yang bikin hati adem. Baby mengangguk pelan. Dengan melempar senyum kecil. Ya udah. Kalau agak enakan, nanti bilang aja mat. Aku jemput, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Ustadz Hanan lalu pergi begitu saja. Kalau boleh memilih, Baby lebih memilih Ustadz Hanan saja yang jadi suaminya. Dia ganteng, ramah, baik, gak galak, anaknya Pak Kiai lagi. Pasti beruntung, kelak yang jadi istrinya. Ia mengembuskan napas panjang. Kenapa? Sesak lagi? Tanya Ustadz Hamad sigap. Tuh, lihat. Bahkan di momen seperti ini aja sangarnya masih ketara jelas. Nanya sesak aja seperti makan mengaum, membuat Baby sedikit terlonjak karena kaget dan takut. Baby menggeleng. Sudah lebih baik Ustadz. Ya hei, kamu istirahat dulu, kalau dokter sudah bolehin pulang. Baru pulang? Nyatanya Baby langsung diperbolehkan pulang. Jam menunjukkan pukul 4:30 dan Baby belum sholat Asya, belum makan dengan benar juga, belum mandi sore juga, dan belum selesai mengecat kerjaannya di halaman musyola. Ustadz Hamad duduk di kursi pinggir kasur dan mendial sebuah nomor, sementara Baby hanya diam, memandang langit-langit berwarna putih krem yang sepertinya baru dicat. Assalamualaikum, Nan. Sudah boleh pulang. Bisa jemput. Ya hei, masih kur. Lalu ia menutup panggilan begitu saja. Tatapan tegas pria bermata hitam legam dengan alis tebal tertata rapi itu lalu tertuju pada Baby, yang sedang menatap wajah si Ustadz galak. Ketangkap basah. Ia langsung menatap langit-langit lagi. Kamu sudah diizinkan di pondok. Sakit. Jadi kamu pulang ke rumah saya, kalau besok sudah lebih enak, baru kembali ke pondok. Itu bukan sebuah kalimat penjelasan, tapi sebuah perintah. Iya Ustadz. Lalu sosok itu berdiri, membuat Baby semakin terlarut dalam lamunannya. Mimpi apa dia dapat kejadian seperti ini? Dadanya memar. Seluruh badannya juga terasa sedikit kebas. Mungkin efek bengkak tadi. Atau gatal. Bibirnya yang paling terasa aneh. Kebas. Dia ngasih napas buatan apa makan bibirku sih? Pikiran melantur itu membuat dia merona 10 shades warna merah. Pikirannya terlalu jauh. Terlalu erotik untuk dirinya sendiri dan karena tangannya sudah dilepas infusan. Ia bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan itu. Menepuk-nepuk wajah itu karena malu sendiri dengan pikiran kotornya barusan. Srik. Suara horden dibuka. Dan di sana berdirilah Ustadz Hamad. Matanya panik memandang ke arah Baby. Baby yang tadi ngintip juga ikutan panik dan menepuk-nepuk lagi wajahnya karena malu. Malah dia ngebayangin bibir tebal dan tegas itu, yang sering berucap ketus dan memberi hukuman. Yang memakan bibirnya. Baby. Kenapa? Bengkak lagi. Panas. Sakit. Tanya Ustadz Hamad berentet. Ia mendekat dan membuka wajah Baby, memegangi kedua tangannya. Si Ustadz mau lihat sendiri wajah Baby. Merah. Dokter, ini mukanya seperti kebakar. Teriak Ustadz Hamad panik. Belum sempat Baby mengklarifikasi keadaannya. Sang dokter sudah kadung masuk dan ikutan panik memeriksa Baby. Mana?
Mana? Coba, Dokternya berhenti dan menatap baby lama. Menepuk-nepuk wajahnya. Ini mah bukan bengkak atau kebakar masnya. Ini yang dinamakan blushing. Masnya kegantengan paling. Makanya istrinya blushing gini. Goda si dokter tersenyum genit ke Ustaz Hamad. Baby semakin malu dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Malu ke ubun-ubun.